sini kita bisa, Bapak Ibu bisa baca ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya berbeda, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita bisa lihat profil pelajar Pancasila pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dari SD, mulai dari SD ya sampai SMK di sini sudah menerapkan ketika di Merdeka Belajar. Nah, yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi usahakan meskipun kita menginginkan murid-murid kita itu berwawasan luas, tapi kita harus menanamkan nilai-nilai iman, takwa, kemudian kita berbudaya. Jangan sampai karena kita globalisasi, kita suka dengan budaya barat, tiba-tiba pakaiannya berubah misalnya ya. Biasa kita berbudaya itu sopan, ketemu guru salim, senyum, sapa, salam kan biasanya ya. Tapi ketika globalisasi, tiba-tiba mereka berubah karena mereka sudah, wah saya bisa mendapatkan banyak ilmu dari internet. Saya tidak membutuhkan guru, tapi ternyata salah. Profil pelajar Pancasila menjelaskan bahwa guru masih sangat penting. Kenapa? Karena kita yang menuntun murid. Tidak mungkin internet mengajarkan siswa untuk bisa menuntun kan. Mereka hanya memberikan informasi-informasi yang banyak sekali. Makanya di sini kita tidak lagi sebagai pengajar, tapi sebagai penuntun. Tidak lagi karena siswa itu tidak butuh pelajaran dari kita. Mereka bisa eksplor sendiri, tapi kita hanya menuntun bagaimana caranya siswa-siswa kita itu tetap menjadi akhlak mulia, berbudi pekerti baik dan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bergotong royong. Kenapa? Di sini kita menetapkan kolaborasi. Kolaborasi di sini saya juga sudah berkolaborasi dengan Bu Eka, dengan Pak Rohmat, dengan Bu Dewi, dengan teman-teman yang lain, dengan Pak Dahari. Kita berkolaborasi. Artinya apa? Gotong itu adalah cermin budaya Indonesia. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Beda kalau di Amerika atau di Korea. Mereka itu masing-masing. Bahkan kalau di Amerika budayanya itu, kalau orang tua ingin bertemu dengan anaknya, kalau tanpa ada diskusi terlebih dahulu, mereka akan ditolak, nggak boleh masuk. Beda sama kita kan ya, malah kita nitip cucu segala macam kan, beda. Oke, lanjut miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kita masih ada miskonsepsi, katanya kita pandangan itu sebenarnya salah. Ilusi guru mengontrol murid. Kita itu berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid, padahal tidak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada hari mengenai yang digenggam itu ya. Sebenarnya murid punya kontrol, cuma kita merasa kita punya kontrol padahal tidak. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak boleh memaksa murid. Kita hanya boleh menuntut saja. Mereka punya pilihan. Kita tidak boleh mengajarkan seekor ikan berenang, seekor ikan tidak boleh mengajarkan seekor ikan untuk terbang karena mereka bisanya tidak restitusi. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Atau apakah sebagai merasa berasal orang yang bersalah dari saya dulu kan, atau sebagai manajer. Sebagai apa? Sebagai orang yang merasa bersalah, jadi memposisikan diri sebagai orang yang bersalah. Atau kamu kalau tidak ikut upacara, nanti ibu hukum kamu. Nah, itu sebagai penghukum. Ada lagi sebagai teman. Kamu ikut upacara ya, nanti kita jalan deh ke mall misalnya, itu sebagai teman. Tapi harusnya jangan seperti itu. Gimana caranya mereka itu punya kesadaran sendiri untuk ikut upacara. Ya, kebutuhan dasar manusia ya, berarti Eka tadi itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia tidak dapatkan, makanya dia main bar ketika jam pelajaran sekolah. Kesenangan. Berarti dia sedang mencari kesenangan karena dia bermain bar kan. Berarti ada sesuatu yang belum dia terpenuhi, dia itu ingin senang-senang dengan temannya. Nah, berarti di sini gimana caranya di kelas itu kita menyenangkan anak-anak itu belajar tapi dia belajar lagi main, gimana caranya? Atau matematika, misalnya bapak ibu guru bawa balon misalnya ya, warna-warni balonnya. Anak-anak sekarang misalnya kelas 1 ya. Tadi sudah dibahas sama teman-teman kebutuhan dasar manusia apa saja, Bu? Kebutuhan untuk dicintai ya kan, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk rasa aman ya, kebutuhan untuk rasa punya kasih sayang, dicintai dan mencintai. Nah, ketika salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka anak itu akan cenderung melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya ada yang dari tadi saya nggak pakai suara saya kenceng kan? Coba ibu nggak perlu pakai ini ya, suara saya loud. Jadi kalau misalnya murid misalnya dia berbuat salah nih, ya kan?
Kemudian menanyakan keyakinan, gimana caranya supaya dia mau ngaku sendiri? Gimana? Caranya apa? Nah, langsung tanya, apa keyakinan kita? Menurut kamu benar nggak sih? Kamu udah kayak gitu kan? Dia langsung bilang, iya salah. Emang kenapa kamu tawuran? Misalnya kalau anak saya kan di SMK 9 ada saya wali kelas TO, teknik otomotif ya. Laki-laki semua bu. Jadi ada aja yang tercibuk tawuran. Nah ketika saya tanya, kamu kenapa itu tawuran? Sambil ngobrol kan, enggak mis gaya-gaya doang gitu kan, biar itu tidak kelihatan gitu kan. Ternyata dia ada keinginan kebutuhan dasar itu apa yang tidak terpenuhi. Iya, aktualisasi, ingin dapat pengakuan. Oh itu keren. Makanya di sini tugas kita mengarahkan untuk jadi keren enggak. Nah ini bagian saya ya, nanti dong dari depan. Segitiga restitusi. Nah saya sudah membuat sebuah video ya, segitiga restitusi. Di sini ada dua macam kasus sudah saya selesai. Selamat siang Nika. Nika, kamu kemarin nakal sama temen ya? Kamu ngapain? Ambil pentil. Kamu kemarin ngapain sama temen kamu yang Harus bisa pusat nih soal anak saya mah di sini. jangan, itu dia boleh. Tadinya saya Kemarin dapat temen kamu ngapain, Nika? kasih pentil. Manicure? Tadi apa? Ya ampun, Eka. Ibu, Miss tahu kamu itu pasti sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi sepakati bersama. Nilai-nilai biasanya kalau kita nih, kalau mau buat restitusi, kita sudah punya nilai-nilai atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita sepakati dulu di kelas. Apa nih keyakinan kelasnya? Misalnya kalau itu banyak yang lari ya, berjalan dengan tenang misalnya ya. Atau mau masuk kelas misalnya masuk kelas dengan tertib, teratur. Dan jangan pakai kalimat jangan. Biasanya kalau ada kalimat jangan itu anak-anak cenderung melakukan. Kayak kita ya, ibu ya. Kalau belum terlihat jangan keluar jajan ke kantin untuk ibu guru. Misalnya ketika guru ternyata kita udah di kantin. Dan itu biasanya kalau ada kalimat jangan, biasanya tidak dilakukan oleh siswa. Makanya kita harus memberikan kalimat-kalimat positif untuk keyakinan kelas. Dan nanti ditempel, kita buat sendiri yang kreatif kayak gini, kelas ini kan kreatif banget. Nah buat seperti itu bisa. Atau tanya keyakinan kelasnya tentang mereka mengakui salah ya. Tanya keyakinan kelas apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya tadi kalau misalnya SD bolos misalnya ya, mereka udah ini nih, udah sadar sendiri. Iya bu saya salah, saya kemarin bolos gimana main PS misalnya ya. Nah ibu bisa nanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Apa berarti? Menuruti peraturan sekolah misalnya dia langsung. Nah berarti kalau sudah tahu keyakinan kelasnya, mau tidak kamu memperbaiki kesalahan kamu ya. Jadi kalau misalnya itu kan kita nanya, ada dialog. Bukan kamu harus gini, kamu harus itu bukan dialog namanya. Di sini restitusi ini artinya kita berdialog dengan siswa. Misalnya dia mengaku, iya bu saya salah karena tadi apa main PS. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar tadi apa katanya? Tidak menuruti peraturan sekolah. Berarti yang di sini kita tanyakan selanjutnya adalah apa? Apa langkah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Balonnya warna merahnya ada berapa anak-anak? Balonnya bentuknya gimana misalnya ya? Oke. Nah tadi Eka tadi itu karena dia sedang mencari kesenangan. Atau ada juga kalau yang tadi anak TSM itu dia kenapa tuh? Tawuran. Kelihatan keren berarti dia pengen penguasaan. Dia ingin diakui, didengarkan. Karena kalau anak SMK itu egonya itu lebih tinggi. Mereka ingin diakui. Makanya diarahkannya juga beda. Mereka itu tidak bisa. Kalau saya bentak, mereka nggak bisa. Saya lembutin, melunjak. Makanya diajaknya diskusi. Kalau anak SMK itu diajak ngobrol. Sebenarnya ada anak bukannya nakal. Ketika belajar agama dia tidak mau ngaji. Jadi otomatis setiap waktunya istirahat saya jadi guru madrasah. Jadi ngajar ikro. Ini dari selain apa namanya yang Pancasila itu di mana itu Pak ya? Ingin berkomentar aja. Ini Pancasila ya, boleh Pak? Itu kan profil pelajar Pancasila ya. Ya. Yang pertama itu Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tadi Ibu membahas dengan gamblang ya tentang
mungkin sedikit kegiatan itu di SMK namanya ya. Biasanya tuh banyak anak yang tawuran. Ya, ada sih beberapa. Ya, ya ada. Ada gitu. Banyak sih beberapa aja. Cuma yang ketika saya setiap maaf Bu ya, saya kadang-kadang sering baca koran gitu ya. Nah setiap akhir-akhir tahun pelajaran itu saya sering dengar berita itu ada berita ini lagi gitu ya. Hampir bergulir tiap tahun itu. Ya. Nah bagaimana kita itu menerapkan profil pelajaran Pancasila yang nomor 1 itu kira-kira benar-benar mengena gitu ya, dan tidak terjadi hal yang berulang secara kontinu ya. Itu mungkin pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bapak. Siapa tadi namanya Pak? Perkenalan Bu ya? Iya. Kenalan dulu atuh. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya di sekolah saya itu ada pembiasaan. Kalau hari Senin itu upacara, Selasa selasi, Rabu itu olahraga bersama dengan guru semuanya. Hari Kamis itu apel, dan hari Jumat itu kita literasi Quran. Di situ setelah kita mengaji Yasin, kita itu semuanya itu ada siraman rohani dari ustaz-ustaz di sana. Guru-guru agamanya itu akan melakukan siraman rohani kepada siswanya untuk membentuk karakter ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kemudian di situ juga kita menerapkan senyum sapa salam setiap pagi. Guru-guru itu ada piket, saya kebetulan kalau itu hari Senin menyapa siswa dengan senyuman yang paling manis supaya mereka itu supaya mereka itu nyaman di sekolah dengan guru-guru yang ramah, yang menyenangkan ya. Kemudian disapa, dan semuanya siswa itu harus menyapa gurunya. Nanti kalau misalnya ada siswa yang selonong boy, misalnya ada selonong aja, cuek aja gitu kan, atau mau di kantin nggak nyapa. Nah itu biasanya ada pengarahan dari BK. BK itu masuk ke kelas-kelas untuk memberikan penanaman budi pekerti. Itu kan tugas BK, karena mereka tidak mengajar guru BK itu. Dia khusus untuk masuk ke kelas-kelas untuk menerapkan budi pekerti kepada guru, termasuk senyum sapa dan salam. Nah itu dan tidak hanya itu, untuk kelas 10 kan ada penerapan P5 kan. Kalau di SMK, kalau di SD ada nggak P5? Ada kan? Nah kalau di sana itu kelas 10 itu ada kelas khusus. Kurikulum merdeka udah pakai kurikulum merdeka kan ya? Kalau sekarang kan untuk penerapan ini kita ada P5 Pak. Ada P5, makanya kemarin dipentaskan terakhir selesai kelima, akhir tahun itu dipentaskan. Tarian ada, kemudian membuat segala macam tentang budaya Indonesia. Jadi untuk menanamkan kebudayaan, bahwa kita itu orang Indonesia, tidak boleh melupakan kebudayaan asli Indonesia. Jangan sampai karena sekarang gandrungnya itu K-pop ya, jangan sampai mereka tuh dan tidak hanya itu, untuk kelas 10 kan ada penerapan P5 kan. Kalau di SMK, kalau di SD ada nggak P5? Ada kan? Nah kalau di sana itu kelas 10 itu ada kelas khusus. Kurikulum merdeka udah pakai kurikulum merdeka kan ya? Kalau sekarang kan untuk penerapan ini kita ada P5 Pak. Ada P5, makanya kemarin dipentaskan terakhir selesai kelima, akhir tahun itu dipentaskan. Tarian ada, kemudian membuat segala macam tentang budaya Indonesia. Jadi untuk menanamkan kebudayaan, bahwa kita itu orang Indonesia, tidak boleh melupakan kebudayaan asli Indonesia. Jangan sampai karena sekarang terakhir berarti terima kasih. Thank you. Jadinya lama nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk terima kasih banyak untuk kerjasama hari ini. Terima kasih banyak mau mendengarkan saya. Ya, semoga ada ya, amin. Terima kasih Bu. Semoga ada ininya ya, ada yang bisa diambil dari yang saya sampaikan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk kerjasama hari ini. Terima kasih banyak mau mendengarkan saya. Ya, semoga ada ya, amin. Terima kasih Bu. Semoga ada ininya ya, ada yang bisa diambil dari yang saya sampaikan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Selamat pagi Miss Yeti. Selamat pagi Nadia. Apakah Nadia tahu kenapa dipanggil oleh Miss Yeti? Mungkin mengenai tugas ya Miss. Iya betul. Tapi apakah Nadia kemarin masuk? Saya masuk Miss, tetapi saya tidak mengerjakan tugas dari Miss. Nadia, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Miss Yeti. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira kenapa Nadia tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Miss, karena semalam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi pas di sekolah saya mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Miss. Kalau masih ingat, kira-kira apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas tersebut?
Belum, Miss. Keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab, Miss. Nah, ternyata kamu tahu. Sekarang, apakah kamu sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Miss. Yang pertama, saya mau minta maaf karena saya tidak mengerjakan tugas dari Miss. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Miss dan mengumpulkannya besok. Baik Nadia, Miss Yeti apresiasi tanggung jawab yang sudah kamu lakukan. Sekarang Nadia boleh kembali istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuraini dari kelas 11 Farma 1. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Miss Deti mengenai bertanggung jawab atas tugas. Saya tidak dihukum, namun saya menyadari bahwa pentingnya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Terima kasih Miss Deti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.